Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat serta menyimak suatu debat atau diskusi yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana apologet Kristen akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya mengenai iman kekristenan. Mengapa mengenai iman kekristenan? Karena Ustadz Tsuma bersama kawan-kawannya kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Kalau kita melihat, malahan mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, daripada mereka membahas tentang iman dan keyakinan mereka, bahkan juga Alkitab atau kitab suci mereka seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat tersebut. Kita berharap supaya melalui diskusi ini kita semua boleh dicerdaskan, kita mendapatkan suatu pencerahan, dan kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya dibukakan di dalamnya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ya, kita tunggu aja, kita tunggu. kita baik ini ada datang. kasih. Nih. Oke. Ya, bacakan. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Oke. Tuh. Innallaha wasi'un alim. Tuh. Innallaha wasi'un alim. Oke? Udah ya? Ya, yang ngerti. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Oke? Nah, Allah itu dinyatakan sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tunjukkan lagi Al-Quran. Nah, saya kasih lagi Banyak data. banget. Nah, kalau ini yang kalian mau, biar debatnya lama. Itu. Oke. Saya kasih lagi data. Aku tunjukkan lagi. Kayak anak kecil. Nah. Kasih data. Innani anallah la ilaha illa ana. Tuh, fa'budani wa aqimis salata li zikri. Oke, udah. Oke, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah salat untuk mengingat aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah aku. Oke? Paham? Nah, sekarang Yesus di dalam kitabmu dikatakan Yesus sangat ketakutan. Di dalam bahasa Yunani ketakutan situ agonia. Tuhan mau ketakutan, kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh dia berdoa. Ana yang lu ngomong ketakutan apa? Tunjukkan situ. Oke, Ngomong saya apa tunjukkan sih? lagi. Oke, Nggak jangan lancar kalau nangis. pakai data ini teriak-teriak. Jangan ngomong nangis aja. kamu mengganggu Sejak kapan saya saya soalnya. nangis? Ya itu Lu kamu siapa nangis, lu? ngapain kau ditunjukkan coba? Loh, Nih. coba kau nangis, kau tunjukkan di situ. Oke. Sejak kapan Oke. saya ini nggak Nih. pernah nunjukin Oke, data? Nih, Mana? Lukas, nih. Nangis Apa di ini? mana? Kau di mana itu? Ini apa ini? Ya, Ini apa lu ini? buka aja Lukas berapa 2 ayat 44. Ini. Iya, Yesus Zuma. sangat Zuma. ketakutan. Bukan ketakutan. Nah, lu buka kayak gitu dong, gue suka. Itu bukan ketakutan dalam hal ini. Makin
bukan apa bukan ketakutan. Kita lihat original teksnya nih original teksnya nih. Memang tertulis ketakutan di situ Agonia. kenapa? Tapi bukan maksud. Agonia. Nah, apa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Itu aja. Kamu mau narasimu. waktu ke kami? Nah. Kau buka aja data gitu. Yang penting saya suka kalau buka Tuhannya data Zuma. Itu orang cara berdebat. Kristen. Bukan Nih, kau tahu nih. siang. Itu Nih. jawabannya gampang Agonia. banget itu. Semua orang Kristen Tuhannya tahu. Kristen, agonia. Tuhannya orang Kristen, ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Setelah dia tahu Tuhannya begini keadaannya, nanti dia ngambil ada Tuhannya orang Yahudi. Kristen yang mana kau Nanti ngomong aja Tuhannya di situ. Mana Tuhannya waktu Yahudi udah nanti selesai yang belum diambil nih? itu. Tuhannya Yahudi nanti diambil. Tengok aja. Dia lupakan Tuhannya ini Tuhannya. Yahudi. Nanti Tuhannya Yahudi Makanya yang kau tuh diambil. kaum pagan nyembah batu. Nah, ini sembahanmu nih. Ini sembahanmu nih. Sudah nunjukin data. Oke, Biar ini. kami menjawab. Biar nanti Pak Oke. Haji menjawab. Belum. 1 menit lagi. Belum. Kau itu 1 menit. Kau ini Sabar. baru pernah ya Aku debat tunjukkan nunjukin Tuhanmu data ya? Maha Perkasa. Aku tunjukkan Tuhanmu Maha Perkasa. Apa aja kau hanya disuruh menyembah Ini Tuhan Tuhanmu Maha Perkasa ini. Ini Tuhanmu Maha Perkasa ini. Ini dalilnya. Waktunya Tuhanmu Mana? Maha Perkasa. Ini Waktunya udah belum. Lukas. Ini kenapa, weh, Yesus cuma? ini. Yesus masih berbicara berserulah kepada perempuan. Ini Tuhanmu Maha Kuasa. Dan di antara orang yang banyak itu berkatalah kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu. Tuh, Maha Perkasa dia. Tuh. Dan susu yang telah menyusui Kau engkau. ngomong apa? Maha Perkasa. Nah, kau baru pernah Tuhan ya Maha debat Perkasa pakai ini data. nih. Ini data. Kau pikir ini apa? Ini apa ini? Dongeng. Ini dongeng. Udah saya ya? kasih tahu kau. Oke, nah sekarang Saya saya kasih minta tahu kau, dalilnya. Sekarang dalilnya tunjuk kepada saya Allah Subhanahu Wa Taala ketakutan dan Dalam Al-An'am 108 tadi sudah dijelaskan kok. Kau ini sakit jiwa ini. Kok saya dari tadi nggak bicara, Mas? Ya silakan Pak Al, selanjut aja biar. Habis sih, kasih aja timernya. Karena channelnya nggak ada. Channelnya nggak ada Pak. Habis. Oh ya udah, saya bantu ya. Bantu timernya Pak. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya jawab dulu ya. Saya jawab Ya, dulu ya. sebentar baru kita masuk data tentang Allah adalah ilah. Aduh lokal. ini main lapor gimana sih ini belum apa-apa loh. Ya udah saya diam aja ya. Ntar nanti dibiar takut besar lagi. Mari kita lihat Lukas 22 Ada Pak. apanya Pak? Timernya. Mari kita lihat. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia atau semakin- penderitaan. Dengar dulu. Penderitaan. Kamu bisa Tuhanmu menderita. Tuhanmu menderita. Oke. Sudah waktunya saya dong. Oke. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Oke. Mari kita lihat teksnya. Teksnya Anda tinggal lihat semua teks yang ada sebelum saya masuk ke teks Yunani dan Ibraninya. Mari kita lihat ya misalnya dalam Mandarin juga disebut Shangtong ya, Shangtung artinya penderitaan. Lalu kita lihat sekarang yang literal translation, and having been in agony. Ya, mari saya pindahin agoni. Perhatikan ya kata agoni yang literal. Jadi ini bukan fearness, ketakutan dalam pengertian ngeri dengan sesuatu. Kata agoni nanti kita periksa. Oke. Kemudian web juga sama. Being in agony, he pray more earnestly. Oke, kita lihat American Standard Bible. American Standard Bible, and being in an agony, he pray. Oke. Nah, kita sekarang melihat cek dalam Textus Receptus ya, yang kita terima Textus Receptus naskahnya, kita lihat kai genomenos dengan en agonia.
dikatakan di sini agonia. Baik, kita klik ya G74. Nah, agonia to struggle for victory. Artinya pergumulan itu satu kemenangan. Ya, bukan sekedar suatu mental yang khawatir, ketakutan tak berdaya. Tapi ini suatu pergumulan. Nah, dalam konteks di situ adalah pergumulan untuk melawan dosa, melawan kuasa Satan dalam manusianya. Dia akan mencapai kepada kemenangan di situ. Jadi agoni itu kamu lihat arti daripada agoni adalah a struggle for victory. Ya, jangan lupa itu. Mungkin kamu tidak tahu bahasa Inggris yang baik sehingga kamu cuma mencomot-comot artikel. Ini higher definition. Kalau kita mau melihat ini adalah strong definition, a struggle. Kamu tahu strong definition diambil dari 3 orang, BDB, Brown, Drive, dan Bridge. Strong definition, from dikatakan struggle, ya, pergumulan. Nah, oke, saya sudah terangkan dari bahasa Yunaninya. Ya, artinya kamu tidak tahu apa-apa cuma. Kamu tidak mengerti. Semua teks mengatakan hal yang sama. Kalau kamu mau melihat, saya tinggal compare saja. Mari kita lihat compare. Saya paralelkan aja bagian ini. Maka kamu akan mendapatkan kata mod. Ya, ayat 44 kata mod. Mod ini apa? Sama dengan disebut di sini agonia. Kalau kita lihat King James di sini adalah agoni. Oke, yang literal. Oke, Pak, selesai, Pak. Nggak, sebentar. Dia tadi ambil waktu terlalu banyak. Moodnya sebentar. Udah selesai. Satu kata. Udah selesai. Satu kata. Udah selesai. Jangan takut cuma. Udah, jangan nangis. Saya kasih dia lebih. Tapi ini kata penting ini mod. Ya. Nah, saya klik ya. Mari kita lihat kata klik di sini untuk menjawab. Mod, sebentar. Apa itu? Mari kita lihat Ibraninya. Mod. Saya klik. Mem. Wow. Half. Kita klik ya. Ini saya sudah. Kita lihat artinya apa. Ini ya, lihat nih. Kata ini. Oke, saya tekan enter, muncul death. Kata itu sama, berarti pergumulan yang berat, suatu kematian yang harus dia tanggung. Jadi kalau kamu cuma ambil ketakutan kayak gitu, Anda salah sekali. Ya, ini jadi dari segi etimologinya, dari segi teksnya saya sudah membuktikan tidak pernah ada terjemahan manapun mengatakan semacam kayak fearness, kayak henta dalam Mandarin. Tapi yang ada adalah sangkong. Nah, artinya perjuangan, pergumulan yang berat di situ. That's it, itu saja. Jadi Anda tidak bisa memakai kata itu untuk membingkai, memframing Tuhan kami itu ketakutan semacam kayak manusia yang tidak berdaya. Justru dia berjuang di situ untuk mengampuni dosa Anda. Demikian. Sudah cukup. Benar. Nanti kita masuk. Keren Pak. Silakan Zuma, tanggapi 3 menit. Oke. Nih. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Haji palsu ini agonia nih. Ini terjemahannya 74 ini sangat jelas ini. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Anda mau framing seperti apapun, tetap aja ketakutan Tuhan Anda. Lihat Inggrisnya dong. Di bawah itu. Inggrisnya di bawah, ini. emotion. Ini Tuhan ini. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku Jangan pakai data diutus seperti itu. hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Naikin yang ini. tadi, Ini. Zuma. Coba balikin. Nih. Naikin data. Belum lagi kalau kita melihat, agoni tadi. kita lihat Naikin aja dulu. Yohanes 5 ya. Kita lihat Yohanes 5 ya. Naikin aja data Lihat. tadi. Arti. Gak usah banyak cerita. Faktanya Yesus ketakutan ngapain? Naikin aja. Ketakutan, keringatnya seperti di darah ngapain? Kamu Tuhan terus. apaan itu, model apa? Ya, kamu Nih. terus. Oke. Aku
Tuhannya Kristen, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu ya. Oke, ini kelemahan Tuhanmu ini. Sementara Tuhanku itu maha perkasa. Ini, kamu bisa baca kan? Nah tuh, baca. Apa gaira dinillah ya baguna walahu aslam mampis samawati wal ard. Tuh wal ard. Oke? Jadi kalau Anda membahas tentang konsep ketuhanan, Yesus Tuhan kamu itu manusia biasa. Manusia Tuhan kamu itu. Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Tuhanmu yang adalah tadinya Hercules atau Jupiter menjadi Zeus, yaitu Yesus, mengambil rupa manusia. Kemudian dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan Theos, kecuali dia merendahkan diri menjadi manusia. Mau kutunjukkan Filipi 6, Filipi 2, mau lagi datanya? Hah? Yesus Tuhanmu itu mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, lalu merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Itu Tuhanmu mati. Kalau Tuhanku, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia hidup terus menerus, tidak ada kematian terhadap dirinya, sama dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 32 nomor 39. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Tuhanmu Yesus dihidupkan dan dimatikan. Gimana Tuhan kamu itu? Sudah ketakutan, udah cemas, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mau Anda tempel seperti apapun tetap aja nggak bisa. Yesus itu manusia. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, buktinya dia ketakutan. Tuhan mana ada ketakutan? Tuhan mana ada ketakutan? Anda mau memframing, oh itu bukan ketakutan, itu adalah upaya. Upaya apa? Upaya untuk menghilangkan rasa takut. Oke, berjuang melawan rasa ketakutan. Kok ada Tuhan kayak begitu, Tuhan kalian? Kenapa Tuhanmu selemah itu? Kenapa? Bahkan untuk kemudian makan tanpa dinetein pun dia nggak bisa. Kenapa ada Tuhan kayak begitu? Kenapa? Jadi kamu jangan sembunyi di balik Tuhannya agama lain. Tuhannya agama lain itu Yahudi yang selalu kau bawa-bawa. Sedangkan Tuhannya orang Kristen itu manusia. Namanya Zeus atau Yesus. Oke? Itu adalah Tuhannya Romawi Yunani yang kemudian pindah ke negara ini, diajarkan oleh Belanda masuk ke Indonesia. Supaya Tuhanmu itu kemudian tidak ketahuan, kamu ambil kitabnya orang Yahudi, tempel di kitabmu, supaya seakan-akan Tuhannya Yahudi yang datang neneng. Bukan. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diperuntukkan khusus untuk Roma dan Yunani. Kenapa? Karena pada saat itu memang Roma Yunani sudah menyembah jelmaan dewa-dewa. Makanya kitabmu bahasa Yunani. Theos. Theos itu dewa. Dewa Hercules atau dewa Jupiter yang kemudian nuzul di muka bumi, mereka sebut Zeus atau Zeus. Oke? Jadi jangan kamu ngadi-ngadi ngambil Tuhannya Yahudi, jangan. Dipermalukan nanti. Coba lihat bagaimana Yahudi selalu meludahi orang Kristen di sana. Selesai 3 menit Ya. tadi. Oke, nanti akan jumpa. Tolong tunjukkan data di mana di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu ketakutan. Silakan. Saya sudah membuktikan Tuhanmu ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Silakan Pak Haji. Baik, lanjut. Mari kita lihat ketika setelah kebangkitannya dan kenaikan surga. Tolong dibesarin. Sabar Pak. Ini jaringan teman-teman, tap dulu, jaringannya nggak bagus. Bentar dulu. Tolong waktunya di pause. Ya sekarang lanjut. Ya, dalam penglihatan di Pulau Patmos, Yohanan mengatakan, aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati dan dia meletakkan tangannya kanannya atasku seraya berkata padaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Dia justru mengatakan, jangan takut,
kepada murid-muridnya. Lalu dia mendeklarasikan dirinya, menyatakan dirinya siapa? Dikatakan di sini, dan aku yang hidup, dan aku yang pernah menjadi yang mati. Tapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Jika kita lihat di dalam teks webnya misalnya, kita akan lihat di sini. And the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever. Amen. I have the keys of death and of Hades. Jadi kalau kalian melihat, dia memiliki kunci kematian, ya, kunci maut. Mana mungkin dia takut, bro? Justru kamu yang harus takut sama dia, yang memegang kunci ada pada dirinya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Saya sudah membantah itu. Kita lihat sekarang bagaimana dengan Allah. Nah, Paul Hiti tadi sudah. Sekarang kita next melihat, nah, bahwa dia adalah dewa. Kita lihat passing over. Passing over ini buku. Anda lihat nih, ada di situ penulisnya Bapak almarhum kita, Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, Komarudin, Alwi Shihab, Din Samsudin. Anda lihat di sini, ya, Nurkolis Majid, Quraisy Shihab, Darius, Kausar, Muhammad Sobari. Ya, ini kan semua ulama-ulama besar, ya. Nah, dalam bukunya Passing Over, Anda lihat ada yang kuning-kuning ini. Saya perbesar, ya. Saya perbesar. Nah, ditulis di sini, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam menurut Winat, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam. Ini bukunya ada, ya, pustaka utama yang menerbitkan. Nah, lihat nih, Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Jadi dia memang asal muasalnya adalah pagan, ilah pagan, ilah yang disembah oleh Quraisy. Nah, ini buku. Kemudian Islam datang mengubah konsep, tapi tetap saja meneruskan tradisi pagan. Karena di dalam Islam itu nama Allah tiba-tiba muncul dalam Al-Quran, datang begitu saja. Tapi kalau ditelusuri dari sejarah, Allah ini adalah dewa. Nah, kita lihat agama-agama manusia. Ini Huston Smith juga sama, ya. Anda tinggal lihat, ada kuning ini, saya besarin. Nah, Anda tinggal lihat sebentar, saya besarin. Kalau saya membacanya begini, ya, saya membacakan, jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah, ya, bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa. Coba Anda lihat nih, dewa, ya, dewa ini bernama Allah. Ini buku tinggal kan bisa beli kok. Johan Effendi kan juga seorang Muslim, ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Pak Haji, habis ya. Ya, Saya, benar. Oke, cuma. Udah bisa? Oke. Nah, sekarang coba kamu lihat, ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, supaya diajarin samamu. Nah, kita pakai data kan maunya. Nah, ini Keluaran, Bilangan, juga Kejadian berbicara tentang konsep ketuhanannya orang Yahudi ini. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus anak manusia, dia berdusta, katanya dia ada sebelum Abraham ada, bohong. Oke, paham ya? Nih Tuhanmu nih, tidak masuk di sini. Allah bukan manusia. Kemudian di dalam Yohanes
Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Yesus mau dibunuh, Tuhanmu mau dibunuh ini. Aku manusia yang mengatakan ini. Dia mengaku, aku manusia. Aku manusia. Antropos. Kita lihat original teksnya. Supaya kamu itu belajar. Supaya kamu sadar baru Tuhanmu itu manusia. Nih, antropos. Antropos itu apa? Manusia. Kasihan kali lah Tuhan kau itu. Orang manusia. Hamba. Manusia. Suami. Bisa juga. Putra bisa juga. Manusia Tuhan kau itu. Ini nih. Oke ya. Sedangkan jelas sekali dikatakan bahwa di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Allah bukan manusia. Tuhanmu manusia. Gimana itu? Tuhan kok manusia? Hah? Gak malu? Sedangkan ketika berbicara mengenai Islam, Tuhannya Islam ini nih, Tuhan mengatakan bahwa Dia maha perkasa. Segala sesuatu akan tunduk, bersujud, beribadah, menghamba kepadanya. Ini. Oke? Dalilnya jelas kan? Nah, sedangkan di sini Tuhanmu, aku diutusannya kepada domba yang hilang dari untuk umat Israel. Tuhanmu manusia, itu selesaikan dulu perkaranya. Makanya sebagai manusia dia ketakutan. Kenapa dia takut? Belum lagi ini dia netek. Kenapa dia gitu? Karena dia bukan Tuhan. Tapi kau tuhankan. Supaya Tuhan ini bisa dijual, kamu pakai Tuhannya Yahudi. Padahal Tuhannya Yahudi itu beda dengan Tuhan kalian. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhan kalian manusia. Data apa lagi yang kamu inginkan? Udah jelas kan? Ya kan? Nah, sekarang saya katakan samamu, Tuhanmu ketakutan. Apa alasanmu lagi ketika sudah terbukti Tuhanmu ketakutan? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada datanya ketakutan. Juma habis. Nah, mana? Tunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketakutan. Mana? Baik. Bahwa tadi sudah dijelaskan dari kata agoni, bahasa Yunaninya, dan mod dalam bahasa Ibrani. Sudah juga dikasih tahu dari kitab Wahyu bahwa dialah pemegang kunci alam maut dan kematian. Jadi itu sudah menjawab. Hanya engkau tidak memperhatikan dan menolaknya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Mari kita lihat bentar data yang ada. Tolong dibesarin, host. Tolong kalau nunjukin data, timernya di pause. Belum. Oke, mari kita lihat bahwa jadi dari tadi kita sudah memperhatikan data ya. Kamu mute dong. Nah, jadi dari ulamanya sendiri sudah menyatakan dari sudut sejarah bahwa Allah ini adalah dewa. Baik, kita lihat lagi Farudin Syubki. Ini seorang kiai, bukunya Bidoa yang menyatakan bahwa memang ada keterkaitan, ada ilah-ilah yang bersifat teritorial, bersifat lokal, ya, dicatat di dalam bukunya. Ada patung Hubal, ya, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Nah, kalau kita lihat sejarah tentang kota Madain Saleh, kita lihat di situ juga ada menyebut Dewa Nasib, Manat, dan Hubal. Jadi memang tidak jauh-jauh, memang ini adalah penyembahan asal muasal paganisme yang diteruskan oleh Islam. Paganisme ini, ya. Jadi bisa Anda lihat di blog A. Coba kita lihat misalnya Profesor Dr. Peter Wagner. Dia mengatakan, make no mistake about it, Allah is not the creator, He is a creature. Archaeological records show that He was one of over 360 deities, all demonic spirit. Nah, jadi ini ada catatan. Jangan salah mengenai hal itu. Allah itu bukan pencipta, Dia itu makhluk. Arkeologi mencatat bahwa dia adalah termasuk salah satu dari 360 dewa-dewi, dewa-dewa yang pagan yang bertaburan itu. Semuanya adalah spirit jahat, all demonic spirit. Kita lihat lagi data ini, ya. Who is Allah? Banyak sekali. The name
Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Jadi menyatakan bahwa Allah ini memang adalah dewa bulan. Dalam buku ini, nah kita bisa lihat Islamic Invasion bukunya. Nah, bahkan tanya jawab dengan dekan Regent University USA, jawaban Michael de Palmer, Allah adalah nama sesembahan Tuhannya umat Islam dan itu dewa pagan. Nah, kita lihatlah bagaimana. Habis Pak Haji. Habis ya. Oke. Ya, haji palsu habis. Nah, giliran saya haji palsu. Nih, tak kasih. Ini haji palsu. Besarin saya. Nah, nih. Wikipedia. Buatan Oten. Nih. Allah sebagai dewa bulan. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada apa? Postulat sejarah yang kini dibantah bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam, berasal dari dewa bulan. Klaim ini pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Wicker yang mengidentifikasi nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal sebagai La atau Hubal, yang mana dia disebut sebagai dewa bulan. Oke, lanjut. Gagasan ini umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat pada tahun 1990-an oleh para apologes Kristen penyembah zakar manusia. Pertama, melalui penerbitan pamflet Demon God Allah. Oke, siapa? Apologet Kristen nih, penyembah manusia nih. Oke, gagasan umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat oleh para apologet penyembah manusia. Oke? Jadi kamu mau bernarasi apapun, itu adalah turunan dari cerita-cerita dongeng yang dibangun oleh Kristen itu sendiri untuk menghujat Islam. Nih. Kamu mau nuduh-nuduh dengan membawa narasi ulama bernama ini. Woi, tuh manusia aja kalian bisa edit jadi Tuhan. Oke? Paham? Udah paham sampai sana? Nah, ini saya kasih kamu ilmu supaya kamu paham. Nih. Kalau kamu katakan Yesus itu Tuhan nih, 1 Yohanes 3 nomor 2 nih. Sesudah saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata, belum pasti bagaimana nasib kita nanti. Nih, nasib keadaan kita nanti belum pasti, ya, masih abu-abu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kalian akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kalian Tuhan. Kalau kalian manusia, berarti Yesus juga adalah manusia. Ya, jangan nipu-nipu. Jangan nipu-nipu. Nih. Kalian akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus juga manusia. Kecuali kalian Tuhan, maka Yesus juga Tuhan. Nah, yang perlu Anda pahami adalah Yesus ketakutan. Mana bantahanmu? Bantahanmu mana? Yesus ketakutan. Dia tidak bisa bertumbuh kalau dia tidak nenen ke ibunya. Itu Tuhan kamu. Jangan ku sembunyi di balik Tuhannya agama Yahudi. Allah, saya sudah katakan, afa ghaira dinillah yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Oke? Lanjut. Tuhanmu netek dan ketakutan. Silakan. Besarin layarnya, Bos. Pak Pendeta, perbesar. Suaramu makin lemas. Lihat di sini. Tinggal Anda melihat Islam expose suaramu makin spot. lemas. Jangan ganggu dong. Kamu beradab kan? Iya Pak Haji. Lanjut, sekarang kita jawab. Nggak bisa jawab. Nah, terus dia potong. Dia kepanasan. Naikkan lagi dia Pak Toro. Naikkan Nggak lagi. usah nanti, tunggu setelah saya baru dia naik. Ya. Kan cara begitu. Jadi ketika saya bicara, kalau dia bicara, saya kan tidak menyela. Saya boleh di tempat. Selesai dia ngomong, dia di-kick dulu. Saya ngomong, baru nanti dinaikin dia lagi. Cara begitu. Hadapi manusia yang sedang begitu, memang digituin. Dia nggak akan pernah mau diem. Percuma dinasehati.
Ya kan? Oke. Tolong diturunin setelah dia bicara, diturunin begitu, nanti naik lagi. Itu permintaan saya. Jadi kondusif gitu loh. Karena di bawah kan banyak yang melihat dan mau tahu. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi dari semua referensi literatur yang saya berikan, itu sangat membuktikan bahwa dia ilah lokal. Nah, kita bisa cari di data Alkitab siapa dia sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat, ini ada catatan dari kitab Hakim-Hakim. Dari kitab Hakim-Hakim, mari kita lihat pasal 8, zamannya Gideon. Waktu berhadapan dengan Zeba dan Salmuna. Ya kan, waktu sudah dikalahkan, ini panglima dari Midian, ya, Zeba dan Salmuna kalah. Lalu Gideon menghabisi mereka, kemudian diambilnya lah kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Ya, memang kalau kita lihat terjemahan lain adalah bulan-bulanan. Tapi kalau kita lihat di dalam teks Ibraninya adalah dikatakan di sini, ya, Hasaharonim. Hasaharonim, Syaharon itu bulan sabit. Nah, ini adalah simbol penyembahan kepada ilah yang diteruskan sampai hari ini. Anda bisa melihat simbol itu masih tetap ada di atas peribadatan kelompok tertentu. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan itu adalah memang bulan sabit. Nah, dapat dibuktikan memang itu ilah lokal. Nah, tinggal Anda catat baik-baik, semua bisa melihat bahwa ini di Hakim-Hakim 8:21, kalung bulan sabit. Ya. Nah, perhatikan. Moon creation dalam Inggrisnya. Jadi ini ada petunjuk yang kuat. Kalau dari zaman Gideon sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Hampir 4.000 tahun loh. Atau 3.500 tahun yang lalu sudah ada peristiwa panglima dari Midian ini kalah oleh Gideon. Nah, ini dicatat dalam kitab Yahudi loh, sejarah Yahudi. Lalu didapati membawa kalung bulan sabit sebagai apa? Sesembahan ilah mereka untuk memberikan mereka kemenangan, tapi ternyata kalah. Nah, jadi saya akan membuktikan sama. Lalu siapa dia sesungguhnya? Mari kita lihat Yesaya 14. Kita buktikan dulu, baru kita tahu memang dia takut. Ya kan? Bukan cuma dari Al-Qur'annya, tapi dalam kitab suci kita. Mari kita lihat Yesaya 14 ayat 12. Kalau kita lihat dari ITB adalah, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya, kalau dalam teks Latinnya yaitu Lucifer. Ya, Lucifer. Nggak apa-apa, dia nggak ada. Biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Lucifer. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam teks Ibraninya adalah dikatakan di sini, Enapalta Masyamayim Hilal ben Shahar Nikdata Le'aretz, dikatakan Holes El Goyim. Nah, coba lihat kata ini, Hilal ben Shahar. Hilal, kalau terjemahan biasa itu hilal. Nah, jadi ini sudah jatuh. Siapa itu hilal? Nah, kalau menurut data Alkitab, dia adalah pemberontak yang jatuh. Menurut kitab Yesaya. Kitab Yesayahu 14 ayat 12. Nah, jadi memang membuktikan bahwa ini adalah ilah lokal yang diteruskan, ya, yang diteruskan dalam penyembahan mereka tersebut. Oke, nah makanya saya bilang kenapa jadi takut. Saya bisa nanti pada sesi berikutnya saya akan membukakan kitab Wahyu, baru kita bisa closing di situ. Closing bahwa memang ilah ini yang sudah disimbolkan dengan bulan sabit dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu juga kitab Yesaya menyatakan tentang kejatuhannya hilal ini. Ya. Maka semakin menyatakan bahwa profil atau
oknum ini siapa dia? Yang mereka sembah itu memang pagan. Nah, pagan ini takut. Nanti saya buktikan di kitab Wahyu. Baru pada pasal nanti terakhir kita closing. Ya, bisa dilihat. Ini data. Ya. Nah, coba kali kita lihat ya sekali lagi. Hilal ini siapa? Nah, coba lihat. Bacanya Hilal bin Shahar. Hilal ini. Oke. Nah, kita tahu kan nama malaikat ada yang disebutnya Mikael, Gabriel. Dalam kepercayaan Yahudi ada satu lagi, Rafael. Dan ini Hilal, yang jatuh ini. Jadi kalau dibilang nama setan itu siapa? Lucifer. Itu Latinis. Tapi kalau dalam kitab suci Ibrani, Hilal. Nah, ini kebuka nih. Alkitab kita kasih tahu. Tahunya kita kan cuma bintang timur, tapi ini bukan, ini nama, ya, atau sebutan untuk yang jatuh itu. Oke, dari saya itu tinggal dia naik, nanti boleh closingnya di ketakutan Allah itu. Pak Haji, kan timernya Bang Hodi, Abang Gantong. Oke. Tadi saya sudah menunjukkan Sebentar, Jumat, itu adalah sebentar. tuduhan oten, Begini, tuduhan ketika kamu- oten terhadap umat Islam. Kami tidak, Aduh, memang kan ini orang nggak bisa diajak bicara. Nanti ketika kami mau juga habis, kamu tidak diam. menyerah ditang. Oke, Woi Juma, kamu itu kayak anak kecil. apalagi lebih parah daripada anak menyembah kecil. manusia. Aduh, Saya ini memang minta pertanggungjawaban temanya aja untuk dibahas. Udah WO ya, udah WO dia ngaku Allah dia tidak takut sadar. sama Yesus, tidak ada dalilnya. Ya, baca Yang ada Yesus takut kepada Allah. Aduh, Lari kemana-mana bulan. Siapa tuh Zuma, sebentar teman-teman diam dulu Duduk ya. yang mana yang mau saya hadap? Saya ngomong tentang saya. Oke, ya kita ngomong tentang tema. Dua arah ya? Iya, Dua arah ya? Sabar. Baik. Dulu cuma siap. Teman-teman turun dulu. Aduh, teman-teman juga ya. Kondusif Saya ya, mau- silakan. Oke. Silakan, kondusif ya. silakan. Saya mau bicara tentang wanita dalam Islam. Saya juga mau bicara tentang wanita dalam Kristen. Siap. Oke. Oke. kondusif. Oke, kondusif. Pertanyaan saya, Pak. Bahas dulu wanita di Kristen. Bahas dulu. Diam dulu. Berdasarkan dulu. Kau buktikan dulu wanita dalam Kristen itu dimuliakan. Tolong kondusif. Buktikan dulu wanita di Kristen dimuliakan. Siap, oke. Rasakan. Sebentar kamu dulu. Oke. Tolong host dibukakan ya. Apa sih Ini yang nih. sebentar, apa yang jangan dulu. Kita ngomong tentang Kristen dulu. Apa sih yang didapatkan sebagai wanita Kristen? Kita buka ya. Efesus 5 ayat 22. Dua dalil dulu sama nanti saya tunjukkan dua dalil dalam Islam. Ini ada yang bisa buka data nggak ya, teman-teman Kita ya? lihat ya, apa yang didapatkan, yang dapat perlakuan apa sih jadi wanita Kristen itu? Efesus berapa, Bu Aisyah? Efesus 5 ayat 22. Haleluya, bisa buka data? Efesus 5 ayat 22 ya. Kita lihat ya. Efesus 5. Iya, Iya. ayat 22. Kondusif ya, Juma ya. Ya kalian aja yang menggonggong dari tadi. Oh, Iya. Sabar, Juma, sabar. sabar Nur. Namanya juga pemakan gonggong. Pastilah menggonggong. Sabar. Oh, sangat sabar. Walaupun kalian pemakan bangkai kan nggak kami bilang. Sangat sabar. Sangat sabar. Sangat sabar. Ya. Efesus berapa tadi, Bu? Efesus 5 ayat 22. sudah kehilangan panggung. Tidak ada yang percaya sama dia lagi. Sudah pada Efesus. pindah ke Juma 101. Sudah pindah. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 ya. Tahan dulu Tuhannya ya. tidak ada itu Juma. Aduh. Yang lain ya, Menggonggong yang lain. terus ini pemakan anjing. Ya, diam dulu semua. Sabar. Sampai 26 kah? 27? 25, 22 sampai 25 dulu aja. Saya menunjukkan yang tertulis dalam Alkitab ya.
Cuman 2 aja dulu ya. Terus saya akan bandingkan yang tertulis dalam Quran dan hadis. Ya. Nanti dia boleh komentar setelah itu. Sabar ya Nur Alim, gantian. Lawak gini, lawak. Teman-teman di bawah kalau ada yang bisa cepat buka laptop bisa naik ya, supaya kita harus pakai data. Saya nggak. Ini mau pakai timer atau gimana ini? Nggak usah. Yang penting. Nggak usah. Oke. Kalau pakai timer nanti kesukaan dia bernarasi liar. Teman-teman yang bisa buka laptop langsung tolong tunjuk. Ini aku naikin ini aja nih. Siapa ini namanya? Siagian. Kitab dia bisa Siagian bisa buka data ya Siagian ya. Oke, gas. Tolong Siagian, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Ya. Jadi temanya ini wanita Islam setara dengan ini ya. Yes. Oke. Tahan dulu teman-teman ya. Kita kondusif ya. Saya mau lihat diperlakukan seperti apa sih wanita Islam itu, dan kita lihat diperlakukan seperti apa sih wanita dalam Kristen itu. Ingat ya, pakai dalil ya. Apa sih Oke. Ya, aku baca ya. Ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini poin yang penting 25. Hai suami, ingat ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, ini poinnya di sini ya. Saya langsung ke ayat 25 bahwa istri itu harus dikasihi. Ingat ya suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, oke, ya, jadi paham ya. Nah, kita bandingkan di dalam ajaran Islam, ya. Seperti tertulis, saya cari, apakah ada sih dalam Islam ajaran, hai suami-suami Islam, kasihilah istrimu. Saya cari sampai tangan saya kram, nggak dapat. Yang saya temukan di An-Nisa 34, tolong dibukakan An-Nisa 34. Bang Titan bisa bantu nggak? Oh itu sih dah. Oke. Pukul istrimu, pukul. Sebentar teman-teman, tahan dulu, teman-teman kondusif. Sabar dulu teman-teman. Saya bukain dalil dulu, nanti Bang Zuma baru dia bisa menjelaskan. Sabar. Saya cuma membandingkan dalil di ajaran wanita di ajaran Kristen dan wanita di ajaran Islam. Sesuai dalil ya. Oke. Laki-laki, Bang Titan bisa bacain nggak? Itu kecil. Oke, saya baca ya. Laki-laki dalam kurung suami adalah penanggung jawab atas perempuan dalam kurung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian lain dalam kurung perempuan, dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dalam kurung kepada Allah dan menjaga diri ketika dalam kurung suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga dalam kurung mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akad yang nusus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dalam kurung. Dan dalam kurung lagi kalau perlu, pukullah mereka dalam kurung dengan itu dalam kurung tambahannya, dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi. Oke, satu dalil menyatakan bahwa wanita dalam Islam itu boleh dipukul. Tadi saya compare-nya dengan Efesus 5 ya, bahwa wanita itu dikasih. Oke, satu dalil lagi. Sabar ya Bang Suma. An-Nisa 15, dalil pertama di Islam, indahnya wanita Islam itu boleh dipukul. Oke, kita lihat An-Nisa 15 ya. Seindah apa wanita di Islam itu dengan dalil berikutnya. Surah An-Nisa 15. Ya. Oke, An-Nisa 15.
para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas dalam kurung perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka dalam kurung wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui azal atau sampai Allah memberi jalan dalam kurung yang lain kepadanya. Oke, ya. Jadi dalil pertama, indahnya menjadi wanita Islam. 1, boleh dipukul. 2, boleh dikurung sampai menemui ajal atau alias mampus. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, kita lihat ya. Tolong dibukakan yang di apa namanya? Yang di Tirmizi 310. Kita baca sebentar, nanti ada waktu. Diam dulu, cuma nggak usah kepanasan kau. Nanti kita kasih waktu kamu banyak kok ya. Oke, baik. Ya, gantian. Oke, silakan. Sambil dicarikan ya. Ya, saya compare. Silakan. Sebentar buktikan bahwa Islam itu baik. Anda lihat aja kenyataannya di Indonesia. Iya. Kamu bisa diskusi nggak supaya teman-teman kamu juga kelamaan. Jangan bilang kelamaan. Yang kenyataannya dipidana woi Zuma. Ya. Oke. Kita lihat Tirmizi 310. Kita lihat Tirmizi 310 ya. Bagaimana indahnya wanita Islam itu ya. Sambil menunggu ya. Dalil pertama boleh dipukul, dalil kedua boleh dikurung sampai mampus ya. Kita lihat dalil ketiga. Waduh. Oh, udah ada. Itu silakan dibaca. Oke. Bacakan Bang Titan. Surat Tirmizi 310 telah menceritakan kepada Mi. Langsung saja, aku mendengar Abu Zar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki salat sedang di depannya tidak ada pelana atau sekedup yang dipasang di atas hewan tunggangan, maka salat akan rusak dengan melintasnya anjing hitam, wanita, atau keledai. Maka aku bertanya kepada Abu Zar, kenapa harus hitam? Dia tidak merah atau putih. Ia menjawab, wahai saudaraku, engkau telah bertanya kepadaku dengan sesuatu yang Kenapa di mute itu? Jangan di mute. Adalah setan. Siapa yang mute dia? Sampai mana? Di mute itu, jangan di mute. Ia berkata dalam hal ini juga dah angzut. Ya, jadi menyamakan setan anjing hitam. Sebentar ya, tahan ya. Di dalil ini tertulis ya sabda Rasulullah bahwa sholatnya pria itu akan putus atau batal jika ya yang melintas siapa? Keledai, wanita, dan anjing hitam. Anjing hitam itu sama setara dengan setan. Ya, berarti perkataan Muhammad apa? Bahwa wanita itu setara sama binatang, terutama anjing. Ini bukan cuma perkataan Muhammad, diperkuat oleh perkataan Aisyah. Ya, Bukhari 484 kita lihat. Apa kata Aisyah tentang suaminya menyetarakan dia dengan anjing itu? Ya, apakah ini Bukhari berapa, Bu? 84. Iya, 484. Ya. Nih, apa aja langsung. Inilah indahnya Islam. Ya, gedekan ini. Oh, udah. Oke, Bang Titan. Bukhari 484. Ya, telah menceritakan, lanjut langsung ke sini. Aisyah berkata bahwa telah disebutkan kepada tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat, anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi wassalam sholat sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya, sehingga ketika aku ada sesuatu keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi wassalam terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau. Oke, yang saya baca dan sebentar teman-teman tahan. Sebentar, saya coba dulu ya. Ya. Ini yang membuktikan bahwa Muhammad itu memang kawin sama bocil, karena Aisyah ya yang dikawini pada saat umur 6 tahun dan digauli pada saat umur 9 tahun, ternyata Zuma tuh nggak ngerti ya.
bahwa Aisyah ini memang digauli dan ditampar, dipukuli karena dia nggak bisa apa-apa dengan kakek-kakek ini. Ya, kita harus tahu, dan Islam itu adalah ajaran sesat karena hal-hal seperti ini wanita tuh nggak ada harganya. Ya, kita lihat aja, kalau seandainya Islam itu benar, nggak mungkin ada hal-hal dalil-dalil seperti ini. Ya, makanya ketika waktu Islam itu melakukan kawin sama bocil, kawin sama perempuan itu nggak ada harganya. Ya, jadi Zuma, kau dengar, ketika waktu ada yang mengatakan bahwa ada Muhammad yang kawin sama bocil, apakah itu benar? Tentu saja. Ya. Oke. Nggak ada yang namanya. Bang Pisi, aku lanjutkan sedikit ya. Aku lanjutkan sedikit ya. Kelamaan. Bisa Masih ada sesi berikutnya. Tahan Zuma. Oke ya. Jadi 3 dalil. Masih ada ya. sesi berikutnya. Kenapa? Kayak ketakut. Enggak, sebentar Zuma. Ya, belum kita kan ngasih tahu selesai. Kenapa kayak ketakutan? Sebentar Bang Pisi, sebentar ya. Zuma, jadi masih ada sesi berikutnya. Bahwa Aisyah itu memang digauli pada saat 9 tahun. Ya, kenapa? Ini diskusi atau apa? Kondusif. Ya, jadi sabar. Aisyah itu gantian. 9 tahun. Sebentar. Oke, kita dulu ya. Bang Pisi. Kenapa kayak kesurupan dulu? Sebentar. Saya waktunya kapan? Ya nggak apa-apa, Aisyah kasih waktu Pisi dulu. Diam dulu betina, diam dulu ente. Cuma kau bantah dulu apa yang dikatakan Pisi the King. Coba kau bantah dulu itu. Oke, baik, giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu sangat memuliakan wanita. Di mana dalilnya? Hei, diam dulu. Hei, menyembah Lucifer, diam. Giliran saya, kenapa? Diam dulu, kenapa? Diam. Buka mic-nya Zuma. Buka mic-nya. Tap layar. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Apa sih ini? ولا تعضلوهن لتسحبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا seperti kita tuh enggak, Zuma itu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa? Ngomong apa sih itu? Kamu membahas Islam kan? Lu ngomong apa, Zuma? Ternyata mendengar tertulis di mana dalilnya? Giliran saya. Iya, mana tuh? Lu ngomong apa, Dek? Maela, Dek. Lu ngomong apa sih, Zuma? Ini giliran saya. Iya, tunjukkan dalilnya. Gini loh, kita sama-sama buka. Saya dari tadi bukan omong kosong sih. An-Nisa ayat 19. Ini giliran saya loh. Alamak. Jangan manggil Jin dong. Parah. Gitu dong. Ngomong pakai data Zuma. Ya ayyuhalladzina. Sabar. Ini giliran saya. Kok kalian kata biar penjajah? Coba. Lu buka waktu saya pun dirampas. Silakan baca. Teman-teman tolong baca. Agama warisan penjajah ini kok waktu pun dirampas. Gimana sih? Dibaca dulu itu datanya dibaca. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antaritun nisaa karha. Ngomong apa sih? Bahas Islam tapi mendengarkan kitabnya umat Islam nggak bisa. Mana Dulu. Diam dulu, ini waktu saya. Ya ayuhana. Satpam, mana tertulis dimuliakan Satpam? Ini Anissa 19 sudah di ini loh. Emosi wanita yang melahirkan anak haram ini. Mana Satpam dimuliakan mana? Emosi dia malah manggil Jin lu. Emosi dia. Bahas Islam tapi nggak mau mendengar. Yang mengatakan bahwa memuliakan wanita. Dimuliakan mana tuh? Mana buta huruf? Mana buta huruf? 19 loh ini. Mana tertulis dimuliakan mana? Zuma, kau bangga dengan toakmu Zuma. Kalau nabimu pedofil, kau itu gimana sih kau?
Di mana yang Tengoklah, menggunakan ini waktu wanitanya? saya. Waktu saya, tapi karena kalian itu adalah Mana tertulis bahwa Di mana Nabi Musa? ini penyembah setan semuanya begini. Coba. Waktu saya dirampas. Waktu saya dirampas. Coba teman-teman Saya begini nggak loh. diberi izin menjelaskan. Sebentar Juma, Padahal si betina tadi 30 Sebentar menit. Juma. Jadi begini teman-teman, biarkan dia Agama waktunya penjajah. Sebentar dulu, Juma. Inilah kalau agama penjajah. Giliran waktu si Juma, biarkan si Juma. Nanti Agama warisan penjajah begini. sebentar dulu Juma, biar kita kondusifkan. Kau tenanglah. Saya nggak pala ikut kok 30 ya. menit ya waktu saya. Sebentar dulu, maksud saya gini loh. Saya juga Betina mau tadi mengajak 30 menit. Astaga, dengarkan dulu. Memang satpam pembohong. Saya juga mau mengajak saudara saya, ya toh. Pas giliran kamu, apapun mau kena Kita yang melahirkan anak haram tadi. Dan aduh udah repot nih. Susah. 30 menit. Bisa biar aja Bu Isa. Biar aja dia bernarasi Bu Isa. Iya, biarkan dia bernarasi dulu. Saya diam aja tadi. Itu saya loh. Iya, si Juma bisa kondusif nggak sih? Jangan di mute dong. Ini waktu saya. Iya, kau bisa kondusif nggak? Bisa, kalian aja yang kayak anjing. Kau Saya yang lagi anjing. menjelaskan nyahut semua. Nabi Jangan bilang wanita gara-gara anjing. makananmu setiap hari anjing. Jangan terpancing teman-teman. Jangan terpancing-pancing, jangan terpancing-pancing. Pemakan anjing dalam tubuhnya tabiat anjing, menggonggong semua. Nggak bisa jawab, cuma menang bawah. Anjing dong. Ini waktu saya. Itu salah. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Parah sih. Loh, makanan kalian kan tiap hari anjing. Dan Yesus mengatakan kalian anjing. Aduh. Jangan seperti itu. Yesus menyebut kalian anjing kok. Loh. Muhammad kalau bilang Jangan anjing. bilang Muhammad anjing. Mana sih? Yesus Jangan bilang Muhammad anjing. Wanita. Jangan bilang seperti itu. Yesus menyebut. Jangan bilang Muhammad anjing. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Anjingnya anjing, dia tidak mungkin kawin sama Kok anak bilang Muhammad anjing, oi? Seanjingnya anjing dong. Sama anjing bocil. Anjing tidak menyembah anjing. Itu lebih rendah loh. Makanya di gereja wanita boleh kawin dengan anjing, paham? Ini biasanya Juma kalau udah begini teman-teman dia udah terguncang gitu kayak di-kick. Iya. Biasanya begitu. Waktu saya. Tapi para anjing semuanya gini, menggonggong. semuanya diam-diam dulu. Gini, gimana kita kondusif aja ya, satu-satu ngomongnya ya. Itu saya, tapi pemakan anjing semuanya menggonggong. Sabar. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Gak boleh ngomong anjing kepada Muhammad dong. Iya. Karena memang seanjing-anjingnya anjing. Boleh ngomong sama anjing kayak gitu. Keluar aja. Seanjingnya anjing dia mungkin nggak kawin sama anak anjing. Muhammad itu lebih rendah daripada anjing loh. Betul Bisa kayak begini. sama bocil. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Ini Gimana waktu jangan saya bilang loh. Muhammad anjing dong. Iya, tapi kau nggak boleh bilang Muhammad anjing. Kau boleh bernarasi, tapi nggak boleh bilang Muhammad biar orang yang anjing. Dia biar seanjingnya pemerintah anjing yang nggak menilai. tahu sama anak anjing. Biar aparat yang menilai. Loh kau apalagi biar jangan. aparat yang menilai supaya narasi tengoklah itu kalian jelas, ini. ya. Lihatlah. Iya, lihatlah kau ini. Kau Tina mau jantannya, tengoklah. Special security, tapi kau nggak ngerti perbedaan lihat. Muhammad dengan anjing. Gimana sih? Lihat harusnya bisa mengetahui aja moderator. Nah, coba waktu saya terganggu kan. Oke, teman-teman, gimana ini kita mau kondusif atau gimana nih teman-teman? Boleh. Lihat pemakan anjing ini, tengoklah. Sabar. Ini mau kondusif atau gimana ini? Mau diskusi atau gimana ini? Atau mau saling hujat? Biasanya sih Islam, bro. Atau mau saling kalian hujat? makan anjing, Kalau maka nggak tabiat pakai anjing timer kali. dia memang nggak bisa kondusif kalau nggak pakai timer. Memang begitu. Ya udah pakai timer ya, Ayo. gimana? Waktu saya diganggu coba. Gimana ini temannya masih? Memang kalian takut sama Bang Suma. Sabar. Saya nggak Masih kerudain kau. Bang Suma itu malaikat maut bagi kalian. Allahmu sama nadimu pasti tampar di sini. Data Anissa 19. Nah, kita Mulutnya buka cuma buku kayak sesuai begitu, dengan coba. apa yang kau katakan. Malu kalian sama negara ini, malu. Kenapa kamu kok negara malu sih? Negara punya Lu negara itu kasih nggak itu malu tahu, kalian. Faktanya negara Kristen nggak itu tahu, lihatlah ini tabiatnya. Ini waktu saya loh. pidana woi Islam. Ini waktu saya loh, cobalah. Malu sama negara ini, bro. Kau Malu. ini jadi security, kau jaga Ajaran kasih. Kau harus tahu security di yang benar itu seperti apa.
Jangan bawa-bawa negara lah Juma. Hukum Islam aja tertolak di negara kita kok. Ya. Islam diludahin di sini. Security Romawi bunuh Tuhanmu. Kamu nggak malu? Jangan bawa negara Juma, karena hukum-hukum Islam aja tertolak di negara kita. Udahlah ya. Supaya negara ini udah kondusif aja. Kamu mau diskusi apa enggak sih? Di negara ini nggak ada. Kamu mau diskusi apa enggak sih, Juma? Nggak ada manfaatnya agamamu untuk negara ini. Nggak ada. Berarti dia nggak mau diskusi. Memang udah sengaja dia. Saya masuk ke tampang. Ini waktu saya diganggu sama pemakan anjing ini menggonggong semua. Loh, Islam itu kan anjing, babi itu kan anjing. Gimana sih? Saya sudah sabar jadi sebenarnya begini Zuma, jangan kau samakan Muhammad dengan anjing. Dengan hadis-hadis palsu kan. Nabimu itu bukan anjing. Jangan kau samakan dengan anjing. Anjing tidak akan menggauli anjing kecil Zuma. Ya, yang memakan anjing itu bukan anjing. Ingat Zuma di Indonesia Islam hanya menyusahkan semua menjadi mayoritas karena bodoh. Makanya Indonesia memberikan program 12 tahun ya, wajib belajar 12 tahun karena mayoritas Islam bodoh agar pintar. Itu semua di Indonesia seperti itu. Seandainya di Indonesia mayoritas bukan Islam, kita tidak perlu untuk wajib belajar 12 tahun ya. Karena Islam tidak mementingkan pendidikan Zuma. Ya. Kau bahas-bahas negara-negara Kristen itu agama warisan penjajah. Kau nggak berpikir apa kita dijajah 350 tahun gara-gara Islam bodoh. Ya. Mayoritas Islam saat itu Zuma. Ingat kau itu. Mengajari supaya jadi buta huruf loh. Baca. Jadi maksudmu penjajah itu pahlawan gitu? Apa? Dengar kau semua, dengar. Tiga founding father kita, Supomo, M. Yamin sama Soekarno tidak ada belajar sama Islam. Belajarnya sama orang Kristen, makanya kita bisa merdeka semua. Negara termiskin di dunia negara kita apa? Bisa merdeka. Mayoritas apa? Kutanya samamu. Kita bisa merdeka karena kekristenan semua. Negara termiskin dan terbelakang Nobel kita ya, orang Kristen itu penerima Nobel terbanyak. Islam gak sampai 1% semua. Mayoritas agama apa? Ya dengar kau ya. Itu jangan sakit hati kau. Islam memang gak ada gunanya di Indonesia. Di Indonesia Islam hanya menyusahkan semua. Hanya menyusahkan ya. Hanya menyusahkan. Jangan kau bilang warisan penjajah lagi. Kita dijajah karena Islam. Kita dijajah karena Islam bodoh. Islam buta huruf. Kau sebagai umat Islam di Indonesia kalian harus buta huruf menurut Nabi kalian. Nabi kalian diutus untuk orang yang buta huruf. Gini, ini mau pakai timer atau gimana ini, Christian Friends? Ya. Jadi kita kabur dia. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika ada Ustadz Zuma dan kawan-kawan di dalam ruang diskusi, pasti diskusi tersebut akan menjadi heboh dan juga rusuh, sama seperti kita lagi berbelanja di pasar. Karena apa? Karena jikalau Ustadz Zuma bersama kawan-kawan sudah merasa terpojok, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan setiap data-data yang mereka bawakan bisa dipatahkan kebenarannya, mereka akan membesar-besarkan suara, bahkan terkadang mereka juga menyerang pribadi dan juga melakukan penghujatan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengarkan beberapa statement dan juga Ustadz Zuma juga mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga pada kitab Wahyu. Padahal kalau
kita melihat ketika Ustadz Tsuma membawakan satu ayat Alkitab dan dia paparkan, dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, bahwa apa yang dia bawakan itu semuanya itu tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang tertulis di dalam ayat tersebut. Karena apa? Karena Ustadz Tsuma menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sesuka hatinya, menggunakan literatur yang tidak dipercaya oleh orang Kristen, atau biasanya dia mengambil di beberapa Injil di luar keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa di luar keempat Injil ini, Injil yang lain itu merupakan Injil palsu bagi kekristenan, seperti itu, dan kita tidak percaya dan tidak menggunakan Injil itu untuk mentafsirkan ayat-ayat Alkitab seperti itu. Akan tetapi hal inilah yang kerap kali digunakan oleh para polemikus seperti Ustadz Tsuma, Yonatan Nandar, Kainama, dan juga para mualaf-mualaf lainnya seperti itu. Padahal mereka terlalu memaksakan hal itu. Padahal mereka tahu itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen. Akan tetapi mereka tetap memaksakan akan hal itu. Sebenarnya yang perlu dipahami oleh para polemikus atau Ustadz Tsuma yang kerap kali membahas atau mengambil ayat-ayat di luar keempat Injil ini, seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka harus memahami ada beberapa pernyataan dari Paulus yang dia tuliskan di dalam Alkitab atau di dalam tulisannya, di mana dalam kitab Galatia Paulus sudah memperingatkan orang-orang yang baru bertobat yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita bisa membukanya dalam Galatia 1 ayat 7 sampai ke 9. Mengapa demikian? Karena Injil yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini yaitu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus sendiri dan karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri, dari kelahirannya, bagaimana pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana ketika ia diserahkan, dia disiksa, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga, melayani bersama dengan para murid sampai dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat semua kita yang hidupnya berkenan di hadapan dan yang percaya dan taat kepada dia, seperti itu. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh para polemikus dan juga Ustadz Tsuma dan kawan-kawan yang kerap kali menggunakan Injil di luar keempat Injil, yaitu kata-kata yang mengunggah ini seharusnya meyakinkan setiap orang Kristen yang berpikir jernih bahwa sangat mungkin bagi iblis, para malaikatnya, dan agen-agennya untuk menyelewengkan Injil Kristus, sehingga mereka yang mengira bahwa mereka mempercayai kabar baik sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Hal ini harus diperhatikan. Yang mengerikan, hal ini benar-benar terjadi pada para petobat Paulus sendiri di Galatia, dan mereka berada dalam bahaya terkutuk. Kita harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi kepada kita, karena kita tahu bersama bahwa Injil palsu saya cukup baik untuk diselamatkan. Sayangnya jutaan orang yang mengaku Kristen telah menerima pemutarbalikan kabar baik ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat banyak orang Kristen yang pada akhirnya menjadi seorang mualaf karena mereka menerima Injil di luar keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka bimbang, mereka ragu, sehingga pada akhirnya mereka berpindah keyakinan. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, supaya mari kita bersama-sama berdoa supaya kita para apologet Kristen yang supaya kita terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran kepada setiap orang yang selalu saja berusaha mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus.
Oke teman-teman, untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa supaya kita semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, dan juga bagi para pendengar Injil, mereka boleh digerakkan hati dan mereka bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau terus limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, hati dan pemikiran kami, supaya kami boleh hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus menggunakan media sosial untuk melayani, menjangkau banyak orang yang selama ini dibutahkan, bahkan tidak mengerti akan kebenaran, bahkan terus mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan setiap kebenaran yang selalu saja disalahgunakan, bahkan tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai mereka semua. Dan bahkan mereka yang mendengarkan diskusi atau debat ini, mereka boleh dibukakan, dicerahkan, dan mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.